Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Oke teman-teman, hari ini today we will learn new chapter tema 8 ya. Silakan teman-teman boleh diambil buku teman-teman tema 8. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 1, yaitu tentang aturan keselamatan di rumah. Oke teman-teman, but before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And pray before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar di tema 8 subtema 1 tentang aturan keselamatan di rumah, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki tema 8 subtema 1, di sini Miss akan mengulas kembali tentang pecahan. Oke teman-teman, bisa dilihat di layar teman-teman, di layar video teman-teman, di sini ada 6 ekor harimau. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ada 6 ekor harimau di dalam satu kandang. Di dalam sebuah kandang terdapat 6 ekor harimau. Pertanyaannya adalah 1/3 atau 1/3 dari 6 harimau adalah berapa ya? Nah, karena di sini teman-teman harus menghitung atau harus mencari 1/3 dari 6 harimau itu berapa agar lebih mudah. Di sini kita akan membagi harimau ini ke dalam 3 tempat. Ada tempat yang pertama, tempat 1, tempat 2, tempat 3 ya. Untuk lebih mudah, kemudian kita bagi harimau-harimau ini ke dalam beberapa tempat. Pertama, kita masukkan ke dalam tempat yang pertama, selanjutnya di tempat yang kedua, selanjutnya di tempat yang ketiga. Kemudian kita taruh lagi di tempat yang pertama, di tempat yang kedua, dan di tempat yang ketiga. Nah, kira-kira di setiap tempatnya diisi oleh berapa ekor harimau ya teman-teman? Iya, diisi oleh 2 ekor harimau teman-teman. Jadi 1/3 dari 6 harimau adalah 2 harimau ya. Di sini kita lihat di setiap tempatnya, di setiap kandang yang sudah tadi kita bagi menjadi 3 ya teman-teman. Karena 1/3 jadi harus kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, di setiap satu bagiannya ini ternyata terisi 2 ekor. Jadi 1/3 dari 6 harimau adalah 2 ekor harimau. Oke, next. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas atau akan kita pelajari adalah tentang aturan keselamatan di rumah. Oke teman-teman, bisa buka buku teman-teman. Please open your book page 1. Di sini terdapat Ratna ya. Di sini ada gambar Ratna yang sedang merapihkan tempat tidurnya sendiri nih teman-teman. Ya. Nah, Ratna selalu mematuhi aturan keselamatan di rumah. Ayah dan ibu Ratna juga mematuhi aturan keselamatan di rumah. Adik Ratna mematuhi peraturan di rumah. Nah, teman-teman, kira-kira apakah itu peraturan? Peraturan itu apa ya? Nah teman-teman, peraturan itu sendiri adalah tata tertib yang telah dibuat untuk mengatur atau membatasi tingkah laku kita. Nah, biasanya tata tertib ini sudah disepakati bersama teman-teman dan harus dipatuhi. Kemudian teman-teman, untuk apa sebenarnya peraturan itu dibuat? Ya, peraturan sendiri dibuat ya adalah untuk menjaga keselamatan kita teman-teman ya. Oke, next. Di buku teman-teman halaman 2 terdapat gambar. Silakan teman-teman amati gambar-gambar berikut ini. Di situ ada gambar Ratna yang sedang belajar, ada gambar Ratna yang sedang mematikan lampu,
ada gambar Ratna yang sedang membantu bundanya membersihkan rumah, dan ada Ratna yang sedang menonton TV bersama keluarga. Nah teman-teman, ayah Ratna membuat aturan di rumah untuk keselamatan seluruh keluarga. Ayah, ibu, Ratna dan adiknya memperhatikan setiap aturan di rumah. Aturan dibuat untuk menjaga keselamatan keluarga. Nah Ratna mematuhi aturan untuk menjaga keselamatan keluarganya. Next. Oke. Nah, di halaman 3 di sini teman-teman juga bisa melihat gambar Ibu Ratna yang sedang memasak, kemudian gambar Ratna yang sedang sarapan, gambar ayah yang sedang siap berangkat kerja, dan gambar Ratna yang sedang tidur, teman-teman. Oh iya, mohon maaf ya. Di atas judulnya adalah kalimat sapaan, tetapi di sini maksudnya adalah yang akan kita pelajari tentang aturan di rumah. Mohon maaf ya. Oke, next teman-teman. Nah, Ratna ini selalu mematuhi aturan keselamatan. Nah, Ratna ini tidak pernah berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa, teman-teman ya. Dan ayah Ratna juga tidak pernah terlambat untuk berangkat kerja. Ibu Ratna tidak pernah bangun kesiangan, dan keluarga Ratna ini selalu tepat waktu, teman-teman. Bisa dilihat teman-teman dari gambar yang teman-teman amati. Di sini Ibu Ratna sudah mulai memasak pukul 5 ya, pukul 5 pagi sudah siap memasak untuk sarapan anak-anaknya, sarapan keluarganya. Kemudian di sini juga Ratna sudah sarapan ya. Di pukul 6 Ratna sedang sarapan, kemudian di pukul 7 ayah sudah siap-siap untuk berangkat kerja, dan ternyata di sini Ratna tidur malam di pukul 9. Wah, hebat sekali ya teman-teman ya. Keluarga Ratna ini sangat disiplin sekali oleh waktu. Maka dari itu Ratna selalu selamat. Artinya adalah Ratna tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Kemudian Ratna juga tidak tergesa-gesa atau terburu-buru ya ketika berangkat sekolah ya. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya Ratna atau kita terburu-buru ketika berangkat sekolah, tergesa-gesa, ya berbahaya tidak? Ya berbahaya ya di jalan. Oke, next. Nah teman-teman, di sini kita juga akan belajar tentang jam. Nah, jam sendiri adalah alat untuk mengetahui waktu. Ya, jam memiliki bentuk bermacam-macam. Ada jam dinding, jam tangan, kemudian jam saku, jam meja, jam kuno, dan sebagainya. Nah, jam ini memiliki angka-angka dan jarum, teman-teman. Nah, jarum panjang ini menunjukkan menit. Kalau jarum pendek menunjukkan jam. Nah, kalau jarum yang suka berputar-putar ya, yang berputar cepat tuh, nah itu menunjukkan detik. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, di sini Miss Tia punya jam ya, jam dinding yang menunjukkan ya, jarum pendeknya menunjuk angka 5 dan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Jadi kalau kita baca, dibacanya adalah pukul 5 ya. Apabila jarum panjangnya tepat di angka 12, nah berarti ini adalah menunjukkan tepat ya teman-teman ya. Jadi dibacanya pukul 5 atau 05.00 ya, artinya adalah jam 5 tepat teman-teman. Kemudian di jam waker yang di bawah nih, kira-kira menunjukkan pukul berapa ya? Jarum pendeknya menunjuk di angka, ya di angka 7. Jarum panjangnya menunjuk di angka 12. Jadi dibacanya adalah pukul 7 ya, pukul 7 tepat pukul 7 ya. Oke, next. Nah, di sini jarum pendeknya menunjuk angka 3, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Nah, berarti dibacanya pukul berapa ya? Good, pukul 3. Nah, oke teman-teman, di sini kita kembali lagi di peraturan ya, peraturan yang ada di rumah. Ya, ternyata di sini ayahnya Ratna ini menulis aturan-aturan yang
ada di rumahnya mereka ya. Yang pertama, peraturan di rumahnya Ratna adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, selalu tepat waktu mengerjakan tugas. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, merapikan tempat tidur. Yang kelima, menghemat air. Yang keenam, mematikan lampu sebelum tidur. Yang ketujuh, berhati-hati ketika melakukan kegiatan. Yang kedelapan, menonton TV jangan terlalu dekat ya. Dan yang kesembilan, mengembalikan barang setelah dipakai pada tempatnya semula. Nah, kira-kira dari peraturan-peraturan di rumah Ratna, adakah peraturan yang mirip dengan peraturan yang ada di rumah teman-teman? Oke, hampir semuanya ya teman-teman ya, sama dengan aturan yang ada di rumah Ratna. Wah, good, Masya Allah. Oke teman-teman, pada pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang huruf kapital. Apa sih teman-teman huruf kapital itu? Nah, huruf kapital adalah huruf besar teman-teman.